Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita akan membahas pertanyaan dari Ibu Fira. Ibu Fira menanyakan, Dok, apakah adenomiosis bagian dari kanker rahim? Sahabat sekalian, kita akan bahas pertanyaan ini secara cukup detail. Adenomiosis adalah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, adalah tumor jinak. Tumor jinak dari apa? Dari rahim. Nah, sedangkan kanker rahim, dari istilahnya saja bahwa kanker adalah tumor yang ganas. Jadi tumor yang ganas dari rahim. Sehingga tentunya ini berbeda. Tapi pertanyaan itu menarik karena Ibu Fira sudah paham bahwa masing-masing keduanya sama-sama di dalam rahim. Dan juga pertanyaan ini menarik karena mungkin ada pendapat atau ada perkiraan apakah adenomiosis ini bagian atau bisa berkembang menjadi kanker rahim. Sahabat sekalian, proses terjadinya tumor jinak disebut tumorigenesis. Sedangkan proses menjadi kanker disebut karsinogenesis. Apakah sama ataukah beda hal ini? Dalam beberapa hal sama, tapi dalam beberapa hal juga berbeda. Yang sama apa? Bahwa yang sama pada proses tumorigenesis, misalnya dalam ini adalah timbulnya adenomiosis, dan pada proses karsinogenesis dalam pembahas ini adalah timbulnya kanker dari rahim, adalah beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa di dalam proses ini sama-sama terjadi perubahan perangai sel, perubahan pola hidup sel. Nah, perubahan seperti apa? Dari berbagai perubahan mungkin yang bisa saya sampaikan adalah salah satunya adalah bagaimana sel itu hidup dan bertahan. Salah satu perangai sel yang penting adalah bagaimana sel itu membelah. Nah, pada tumorigenesis maupun karsinogenesis sama-sama terjadi hiperproliferasi. Apakah hiperproliferasi? Adalah pembelahan atau pertumbuhan sel yang berlebihan. Yang berlebihan dibandingkan keadaan normal. Misalnya kalau normal satu sel itu 2 hari baru membelah, tapi pada hiperproliferasi setiap hari atau bahkan setengah hari sudah membelah. Sehingga makanya tumbuhnya tambah besar gitu, karena pertumbuhannya cepat. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan apakah sel itu mati sesuai dengan programnya. Sahabat sekalian, di dalam tubuh kita, setiap sel itu mempunyai umur. Mempunyai umur yang secara genetik sudah diprogram dengan begitu baiknya dari yang di atas Allah Subhanahu wa taala, bahwa misalnya sel tertentu 40 hari mati, digantikan sel baru. Sel yang lain mungkin sudah lama, lebih lama, atau mungkin cuma 2 hari dan sebagainya. Nah, ini yang berubah. Nah, kenapa berubah? Karena gennya sudah berubah. Jadi beberapa gen sudah mutasi. Salah satu yang terkaitan dengan ini adalah namanya sel mempunyai sifat immortality, nggak mati-mati, memanjang umurnya. Bayangkan dari 2 hal ini saja, tumbuhnya cepat sehingga bertumpuk. Di satu sisi sudah tumbuh cepat, tapi nggak mati-mati. Makanya yang bisa menjelaskan, kok perut saya cepat besar, Dok ya?
ada benjolan di bagian tubuh saya ini kok lama tambah besar dan tambah cepat. Nah, ini yang menjelaskan. Ini salah satu yang sama antara tumorigenesis dengan karsinogenesis. Nah, sekarang kita bahas beberapa sifat yang berbeda. Yang berbeda tadi ditanyakan apakah adenomiosis, tumor jinak ini bagian dari kanker dari rahim. Nah, yang berbeda adalah bahwa sel-sel tumor jinak itu berbeda dengan sel-sel ganas, diantaranya adalah kemampuan untuk invasi. Invasi itu apa? Pada sel-sel yang ganas, sel kanker, dia mampu invasi. Tahap pertama adalah dia melepaskan diri dari lingkungan sekitarnya. Nanti saya tunjukkan gambarnya bagaimana dia melepaskan diri dari encernya, dari jangkarnya. Kemudian setelah melepaskan diri, dia juga mampu mengeluarkan zat untuk melisis, kayak mencernakkan zat sel-sel di sekitarnya atau jaringan di sekitarnya. Namanya memproduksi enzim-enzim protease. Nah, yang lain lagi adalah sel kanker yang ganas mampu menembus basal membran. Nanti saya tunjukkan bagaimana posisi basal membran. Jadi basal membran adalah misalnya di dalam, katakanlah pada pertumbuhan kanker serviks. Basal membran terletak pada dasar dari lapisan epitel serviks. Nah, ketika bisa berhasil ditembus oleh sel kanker, maka sel kanker bisa masuk ke dalam stroma, ke dalam jaringan atau ke dalam, maaf kalau awam mungkin ke daging. Nah, di situ ada pembuluh darah sama pembuluh saluran limfe. Sehingga begitu masuk ke situ, maka sel kanker bisa menyebar ke tempat lain. Jadi, gampangannya perbedaan dari tumor jinak sama tumor ganas, bahwa sel-sel pada tumor yang ganas, pada kanker itu mampu melakukan invasi. Dan invasi ini berlanjut dengan metastasis, yaitu penyebaran suatu sel kanker dari suatu organ ke organ lain. Misalnya dari ovarium ke paru-paru, dari tulang ke liver, dan sebagainya. Itu disebut metastasis. Dan sel-sel jinak kayak adenomiosis tidak mampu melakukan invasi dan tidak mampu menyebar atau metastasis. Kemudian sahabat sekalian, ada satu kemampuan sel kanker yang sangat unik. Sangat unik dalam hal ini tentunya merugikan pasien. Jadi salah satu kemampuan sel kanker adalah mengevasi, menghindar dari deteksi sistem pertahanan tubuh kita. Contohnya begini, ketika sel kanker masuk ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limpa, sebenarnya di situ banyak sel-sel tubuh kita yang harusnya mampu mengenali, oh ini sel asing nih. Kemudian entah itu makrofag, T-killer cell dan sebagainya langsung menangkap, mencernakkan, mematikan. Tapi ternyata sel kanker itu mampu memproduksi suatu zat yang menutupi dirinya sendiri, sehingga nggak dikenali sama sistem pertumbuhan tubuh kita. Jadi lolos, sistem surveillance, sistem pertahanan tubuh kita nggak mengenali. Nah, ketika nggak mengenali, dia mengalir di dalam aliran darah, kemudian menempel di tempat baru. Tempat baru misalnya, misalnya di liver, menyebar ke liver. Nah, kemampuan unik yang lain lagi dari sel kanker adalah dia mampu hidup walaupun satu sel tunggal. Satu biji sel yang kecil sekali itu mampu hidup. Kenapa? Dia mampu menumbuhkan pembuluh darah di sekitarnya dia sendiri. Jadi dia mengeluarkan suatu zat disebut VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, dan ini akan memicu atau mengakibatkan sel itu mampu memproduksi pembuluh darah di sekitarnya, sehingga kalau ada pembuluh darah, nutrisi masuk, oksigen masuk, nah dia bisa hidup dan berkembang. Sehingga sudah kita bahas
perbedaan antara perangai atau pola hidup tumor jinak dan tumor ganas atau disebut juga kanker. Nah, kembali ke pertanyaan, apakah adenomyosis itu bagian dari suatu kanker rahim? Untuk saat ini tidak. Mungkin sahabat sekalian sedikit merenung, kenapa kok saya menyampaikan untuk saat ini? Karena pemahaman saat ini tidak. Tapi ilmu kedokteran sebagaimana ilmu yang lain selalu berkembang. Mungkin suatu saat bisa dijelaskan bahwa itu merupakan bagian. Jadi endometriosis seperti yang sudah saya jelaskan ada dua. Endometriosis interna itu di dalam rahim disebut adenomyosis, dan endometriosis eksterna di dalam bertumbuh di dalam indung telur namanya kista coklat. Nah, ternyata saya pribadi pernah menemukan di dalam satu pasien di dalam yang kiri kista coklat, di rahimnya ada myom dan atau adenomyosis, dan yang satu sisi lagi adalah kanker ovarium. Nanti saya tunjukkan fotonya. Dan ini sangat unik. Artinya berdekatan dalam satu tubuh juga ada adenomyosisnya atau kista coklatnya. Di dalam tubuh pasien yang sama sudah ada kansernya. Sehingga memang sudah ada penelitian yang mencoba menelusuri apakah endometriosis bisa berkembang menjadi ovarium. Sudah penelitian jauh detail, tapi memang masih ada katakanlah missing link. Jadi belum ditemukan sinyal transduksi, perubahan-perubahan di dalam, atau menemukan secara pasti perubahan dari tumor jinak ini menjadi tumor ganas. Namun demikian, saat ini juga sudah ada suatu temuan yang disebut EAOC, Endometriosis Associated Ovarian Cancer. Dari namanya aja kelihatan bahwa kanker ovarium ini berasosiasi dengan endometriosis. Nah, kalau ini di indung telur, apakah mungkin adenomyosis yang di dalam rahim tadi berasosiasi dengan suatu kanker rahim? Tapi sampai sekarang belum ditemukan kaitan secara pasti hal tersebut. Namun bisa saja ada suatu ahli yang memprediksi bahwa bisa saja bahwa kista coklat endometriosis itu suatu saat dipahami sebagai stadium 0 dari suatu kanker ovarium. Jadi mungkin aja suatu saat diketahui bahwa adenomyosis mungkin prekursor atau state O dari suatu kanker rahim. Tapi saat ini kita harus menjelaskan bahwa tidak atau belum. Nah, jadi demikian Ibu, bahwa kita lihat bahwa kalau adenomyosis adalah tetap suatu tumor jinak dan belum ditemukan bukti dia akan berubah menjadi kanker dari rahim. Kanker dari rahim sendiri mungkin saya ingatkan ada beberapa jenis. Jadi kanker rahim yang berasal dari lapisan endometrium, lapisan yang luruh menjadi darah men, namanya kanker endometrium. Ada lagi kanker rahim yang berasal dari otot atau dari jaringan ikat dari dinding rahim, disebut leiomyosarkom. Dan itu mempunyai proses terjadinya atau proses karsinogenesis yang berbeda dengan proses tumorigenesis terjadinya adenomyosis. Jadi demikian, moga-moga penjelasan saya walaupun cukup detail, moga-moga bisa dipahami dengan baik dan memberikan pemahaman yang lebih baik. Demikian sahabat, let's keep hope alive. We stand by you. See you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.